أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para guru-guru kami, para orang tua kami, serta para jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur bikauli alhamdulillahi rabbil alamin pada waktu yang istimewa ini, pada tempat yang insyaallah penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga mampu kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan nikmat sehat itu dengan memberikan kita senantiasa taufik dan hidayah, ridha dan inayah, sehingga mampu menggunakan nikmat sehat ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, kaitannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepandian kita bersyukur dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk senantiasa beribadah, menjadikan satu sebab Allah jaga nikmatnya atas kita sekalian. Allah berikan nikmat tertinggi, yaitu meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan kaitannya untuk menegakkan syariat-syariat beliau, sunnah-sunnah beliau, menjadikan satu sebab kita dikelompokkan dalam rombongan umat Nabi Yunus di yaumil qiyamah, diberikan syafaat dan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada para jamaah yang mungkin sudah mendahului kita. Mudah-mudahan melalui wasilah suratul Fatihah ini kita dibersamakan, disambungkan dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan para jamaah kita, dengan para ulama salafun salih, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dhurriyyati wa ali baitihi. شيخون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih kaitannya dengan semangat kita di tahun yang baru ini, di tahun baru Hijriah ini, maka kita harus kembali mengambil makna tentang kebaikan-kebaikan ataupun peristiwa penting yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad melakukan hijrah itu kaitannya al-hijratu fil makan, dengan tempat, maka kita sekarang lebih penting atau dituntut untuk berhijrah selalu di dalam kaitannya fil hal, di dalam kelakuan kita. Jadi hijrah yang kita lakukan itu tidak hanya secara tempat, tetapi yang lebih penting secara akhlak, secara karakter, secara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk menemui pergantian tahun, kita ditambahkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu alamat kebaikan yang ada dalam diri kita yang bisa kita jadikan patokan adalah orang yang paling baik itu orang yang nambah umur, nambah kebaikannya. Man tala umrihi wa hasuna amaluhu. Jadi umurnya makin panjang, amalnya makin baik. Jangan sampai orang umurnya tambah panjang, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda-tanda mendapatkan musibah atau kecelakaan. Tetapi ketika umur Allah tambahkan tapi kebaikannya makin banyak, maka insya Allah itu adalah tanda-tanda kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memperingati tahun baru Hijriah adalah dengan menambah semangat kita meninggalkan keburukan-keburukan, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian, di pertemuan yang telah lalu kita sampai kepada hadis di nomor 32, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha quburan, yaitu satu perintah dari baginda Rasulullah agar kita melaksanakan